Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini kita ngebahas NFT lagi yuk. Di 2 video lalu, gue itu ngebahas soal apa itu NFT dan jenis-jenis NFT. Tapi kalian sering nggak sih bertanya-tanya, kok ada ya sebuah karya NFT yang mungkin kalian anggap receh, tapi itu bisa melambung tinggi. Contohnya kayak selfie-nya Gozali Everyday deh. Kita selalu ngebahas ke situ karena fenomenanya itu memang nyata banget di Indonesia dan bikin marketplace OpenSea itu jadi rame banget foto selfie dari segala macam orang. Nah mungkin kalian juga sempat ngelihat hal itu. Gua pun sempet kayak wah kacau nih. OpenSea itu udah banyak banget foto selfie kayak si Gozali lakuin. Tapi sebenarnya apa sih faktor yang ngebuat salah satu NFT itu menjadi laris manis? Langsung aja yuk tonton videonya sampai habis. Oke guys, jadi faktor yang pertama itu ada proses dan konsep. Nah, jadi kalau misalkan kita balik lagi aja ke fenomenanya Mas Gozali ya, itu menurut gua adalah sebuah proses dan konsep yang dibuat sendiri oleh Mas Gozali. Dia punya konsep untuk bikin foto selfie selama 5 tahun. Dan di situ juga ada proses pembuatannya yang nggak sebentar. Dia harus rela selfie setiap tahun di kondisi tempat yang sama, backgroundnya tuh itu aja, dan ekspresinya juga menurut gue nggak berubah-berubah, datar aja. Dan itu adalah konsistensi dari sebuah konsep, dan ini adalah proses yang perlu di create atau dibuat oleh kalian dalam membentuk sebuah NFT yang bisa laris di pasaran. Lalu faktor yang kedua adalah orisinalitas. Nah, di sini kalian itu bisa memanfaatkan faktor yang pertama tuh, proses dan konsep. Kalian tuh matengin aja tuh proses dan konsep kalian itu seperti apa untuk membuat sebuah karya NFT. Kalau misalkan kalian udah punya konsep yang mateng, kalian tuh secara nggak langsung nanti bakal punya orisinalitasnya sendiri. Contohnya kayak karya-karya seni NFT ya, kalian bisa nemuin lah beberapa penjual yang ngebuat karya NFT itu udah orisinal banget. Contohnya kayak karya Eggbit atau Pixel, karya yang karakternya monyet atau karakternya astronot, karakternya dinosaurus. Wah, itu banyak banget. Nah, kalian bisa lah mengelola konsep itu menjadi sebuah orisinalitas, dan nantinya keorisinalitasan kalian itu bisa menjadi sebuah efek FOMO atau fear of missing out. Dengan begitu, nantinya karya kalian tuh bakal ditunggu-tunggu sama para pembeli di marketplace NFT, dan nantinya kalian bisa langsung dapetin hasil karya atau hasil penjualan NFT itu yang laku keras. Faktor yang ketiga adalah kualitas karya. Ya meskipun kalau misalkan ngomongin NFT, kualitas karya itu sifatnya menurut gue subjektif ya. Tapi dengan kalian bisa menentukan kualitas karya, kalian juga bisa tahu nih target pasar kalian itu akan seperti apa. Kalau misalkan target kalian itu memang adalah mereka yang suka barang-barang seni atau hal-hal yang berbau seni, mungkin kualitas karya yang tidak sempurna atau kayak ada pecah-pecah atau hal-hal yang unik kayak gitu, itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat NFT kalian mahal. Tapi kalau misalkan target pasar kalian adalah mereka orang-orang yang perfeksionis, tapi kualitas karya kalian tuh tidak ada di seleranya mereka, nah itu bisa aja kalau misalkan nantinya NFT kalian bukannya melonjak tinggi, itu malah jatuh harganya. Faktor yang terakhir adalah popularitas. Nah, jadi emang nggak bisa dipungkirin ya, NFT itu bisa laku cuma gara-gara popularitas. Itu nggak gue pungkirin, itu memang bener. Contohnya kayak banyak artis-artis baik yang di luar negeri atau Indonesia kan udah mulai main NFT ya. Nah, mereka itu tinggal posting aja di media sosial mereka masing-masing, terus nanti tuh banyak juga tuh yang langsung ngeklaim NFT-nya. Otomatis kan harganya langsung naik ya. Beberapa artis yang sempet gua tahu punya NFT itu kayak Chef Arnold, terus ada Arab, ada Young Lex juga. Nah mungkin kalian tahu lah beberapa artis lainnya. Nah selain itu ada juga nih seniman-seniman yang mungkin mulai masuk ke marketplace NFT. Nah mereka juga tinggal posting aja ke media sosialnya, nanti para penggemarnya tuh bisa ngeklaim. Tapi ya balik lagi ya, ini
ke kualitas karyanya, terus ke konsepnya seperti apa, dan orisinalitasnya seperti apa. Jadi nggak bisa kalau misalkan kalian itu cuma mengandalkan salah satu faktor aja. Tetap sih menurut gue keempat faktor yang membuat NFT mahal itu perlu dipikirkan oleh kreator NFT, baik yang baru mulai ataupun udah tenar sekalipun. Oke guys, jadi itulah beberapa faktor yang bisa membuat NFT laku keras. Nah, kalian yang udah terjun di dunia NFT, ngerasain nggak sih hal yang sama? Atau kalian punya formula sendiri? Kalau emang kalian punya formula sendiri, boleh dong kita sharing-sharing di kolom komentar. Tapi buat yang udah nonton, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!